Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Wa qala aidan fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kenikmatan yang Allah berikan. Lebih-lebih ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang kadang-kadang kita rasakan, bahkan banyak nikmat yang tidak kita rasakan. Sehingga pantaslah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal farahu. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan, ternyata ada dua nikmat yang kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, sering kita lupakan. Maka nikmat tersebut adalah ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita patut syukuri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan tersebut. Ulun Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini keluar suaranya. Karena ulun mulai Senin sampai sholat gerhana, ulun jadwal sholat gerhana khatib di An-Nur di Kampung Arab. Ternyata terakhir suara ulun itu bisa keluar ya, dari Rabu sampai Kamis itu tidak bisa keluar, diperiksa kena pita suara. Akhirnya disarankan untuk puasa suara dulu hingga bisa keluar lagi. Makanya ulun katakan kenikmatan sehat itu luar biasa. Hari ini mungkin Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat tersebut. Entah nikmat yang kita tidak rasakan. Kalau ulun sendiri kada terpikir garing sampai suara. Mungkin kalau kita garing paling-paling sampai awak dan sebagainya. Nah, ini yang harus patut kita syukuri. Kadang-kadang kalau kita sudah diberikan penyakit baru kita tahu nikmatnya sehat. Kadang-kadang kalau kita sudah diuji dengan satu musibah penyakit baru kita tahu nikmatnya merasakan sehat wal afiat. Sampai sholat Jumat, khutbah Jumat minta badalakan dulu julun. Kenapa? Karena khutbah Jumat kalau pina parau reda suaranya, makanya digantikan. Alhamdulillah hari ini bisa kembali untuk beraktivitas ya, tentu dengan dakwah-dakwah yang bisa kita lakukan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasannya yang paling penting nikmat yang sering kita rasa, yang kita lupakan adalah wal faragu, waktu luang.
Kadang-kadang kebanyakan manusia, kebanyakan kita, apalagi berbicara tentang ibadah, berbicara masalah kewajiban kita kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling sepele saja kadang-kadang kita menghadang waktunya dulu katanya. Kita hendak sholat tahajud karena mudah-mudahan ada waktu yang nyaman bangun. Hendak puasa mudah-mudahan ada waktunya. Tapi ketika itu Allah berikan waktu luang, ternyata banyak waktu itu yang kita sia-siakan. Waktu itu yang kadang-kadang kita longgarkan, bahkan tidak kita maksimalkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu mengatakan ketika dalam Quran surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Ketika itu perintah utama kita di muka bumi adalah ibadah. Ketika itu adalah tugas pokok kita ibadah apapun itu. Makanya kalau kita berbicara ibadah bukan mencari waktu kosong, tapi bagaimana meluangkan waktu. Nah, kembali kepada nikmat tadi, ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat sempit baru kita rasa waktu longgar itu luar biasa. Makanya kalau kita punya waktu longgar, usahakan waktu-waktu kita adalah waktu-waktu zikrullah, waktu-waktu ingin untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, di detik itu pula maka kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya beliau mengatakan, seseorang yang ketika Allah berikan kenikmatan, entah nikmat itu sejengkal ataupun kurang daripada sejengkal, ketika nikmatnya tersebut menyebabkan dia jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kemaksiatannya semakin bertambah, maka ketahui, kata Imam Ibnu Qayyim, dia dalam keadaan merugi. Tapi sebaliknya ketika kenikmatan tersebut, apapun itu, kenikmatan yang kita rasakan ataupun banyak nikmat yang kita tidak rasakan, maka sejengkal ataupun kurang daripada sejengkalnya kita rubah nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan nikmat tersebut bagian daripada kita mensyukurinya. Sehingga apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika nikmat itu engkau syukuri, ketika nikmat tersebut engkau senantiasa ubah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah akan tambah. Maka kata mufassir, kata para ahli tafsir mengatakan tambah di sini bukan hanya materi, entah ketika itu materinya bertambah atau pula qanaah kita, rasa cukup atas nikmat yang kita rasakan. Banyak Bapak Ibu sekalian, orang yang Allah titipkan harta kepada mereka, Allah titipkan tahta kepada mereka, artinya nikmatnya luar biasa, tapi guringnya ngalih. Tapi ada orang yang diberikan pas-pasan, dalam kacamata kita mungkin kita kada cukup, tapi kita perhatikan beliau, guring nyaman-nyaman aja. Maka ini adalah salah satu la azidannakum, Allah tambah kenikmatan kepadanya. Tapi apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh ketika kita kufur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pula kita akan merasakan azab. Azabnya bukan di neraka. Ngalih guring itu azab di dunia, Bapak Ibu sekalian. Banyak ulun tetamu jamaah ngalih guring sampai sidin harus minum obat hanya guring dulu. Kenapa? Saking pusingnya memikirkan harta sidin, saking pusingnya memikirkan amanah yang Allah titipkan kepada sidin. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, abdan syakura. Ikhwani fillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini satu tema yang ingin ulun sampaikan terkait sebab-sebab yang ketika itu merusak amal ibadah kita. Jadi ada perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan tidak jauh daripada amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendasari apa yang ulun sampaikan di awal tadi, Quran surah Adz-Dzariyat, maka ketika itu ibadah ini bentuknya amal.
Entah nanti ibadah yang sifatnya umum, artinya muamalah, ataupun ibadah yang makhdah. Kalau ibadah muamalah, ibadah yang ketika itu umum kita lakukan, maka kehidupan kita bertetangga ini ibadah. Pian mencari nafkah untuk anak-anak pian ibadah. Seorang istri ataupun ibu melayani anak suaminya ibadah. Tapi ketika kita berbicara ibadah makhdah, salat kita, puasa kita, kemudian membaca Al-Quran kita, dan apapun yang kita lakukan, maka ini adalah ibadah yang khusus. Nah, maka yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah ibadah khusus ini. Bagaimana jangan sampai bahkan mungkin ibadah umumnya, ketika kita sudah melakukan sekian banyak amal, sekian banyak ibadah yang kita lakukan di muka bumi ini, tapi ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apa-apa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya ada orang-orang yang ketika itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segudang amalnya. Ketika amalnya tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya pengadilan. Jadi kalau kita mengharap pengadilan yang adil, ya kelak hanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dengan amal yang banyak tadi, seorang yang datang tadi sedikit demi sedikit amalnya berkurang. Sehingga ketika amalnya berkurang, orang yang kemudian ketika itu memiliki dosa karena kezaliman dia kepada orang lain, dosanya yang diberikan, ditransfer dosanya, Pak. Jadi bukan hanya pahala yang bisa kita dapatkan, dosa pun kelak dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak ada lagi pahala yang bisa diambil dari kita karena sebab kita menzalimi, maka ketika itu orang yang dizolimi tadi akan memberikan dosanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini maka pentingnya ketika itu bagaimana kita benar-benar menjaga dengan amal kita. Kemudian yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita membaca dalam Al-Quran, kita mentadaburi ayat Al-Quran, pian baca dari Quran surah Al-Fatihah sampai mungkin pian yang khatam sampai Quran surah An-Nas. Kalau pian baca juga terjemahnya, pasti akan pian temukan bagaimana Allah memerintahkan aqimis salah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan bayar zakat. Ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk banyak-banyak tatmainnal qulub, untuk banyak-banyak mengingat Allah. Artinya apa? Ini amal. Ini perintah Allah untuk senantiasa kita disibukkan dengan amal-amal saleh. Ketika Al-Quran mengatakan dalam Quran surah Al-Asr wal Asr, innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam keadaan merugi, kecuali apa? Illalladzi, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihah, tentu orang yang beriman dengan amal saleh. Ini perintah Allah. Tapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau pian perhatikan dalam Al-Quran, maka Allah secara khusus menggunakan kalimat amal. Kalau tadi macam-macam amal, Pak, ulun katakan macam-macam amal, ada salat, ada puasa, ada macam-macam. Dalam Al-Quran ada haji, ada umrah dan sebagainya. Tapi ketika Allah menghususkan dengan kalimat amal, maka pasti akan pian temukan kalimat ahsanu amala. Lihat dalam Quran surah Al-Muluk, lihat dalam Quran surah Al-Kahfi. Di antaranya Allah mengatakan ahsanu amala. Artinya apa? Berbicara ahsanu amala adalah amal yang sebaik-baiknya. Kenapa menjadi penting bagi kita amal yang baik? Karena rugi ketika kita banyak amal, ketika kita memiliki banyak sanggup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memiliki kualitas ibadah yang ketika itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat itu, kelak nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya amal Abu Bakar As-Siddiq rahimahullahu taala
Ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pian ketahui beliau itu berislam dalam keadaan dewasa. Artinya beliau menjalankan syariat agama Islam itu bukan dalam kondisi mudanya. Beda dengan kita, Pak. Kita mulai lagi halus, ya, mulai dari parut kuitan kira-kira sudah berislam, ya. Mencetak KTP langsung tulisannya Islam. Maka ketika itu kalau dibandingkan dengan Abu Bakar itu dia berislam, dia melakukan amal-amal, bahkan ketika Islamnya saja masih diturunkan perintah-perintah amal, ya, entah itu salat, puasa dan sebagainya. Artinya apa? Sedikit waktu Abu Bakar untuk melakukan amal. Tapi lihat apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ketika itu amal Abu Bakar diletakkan dalam satu mizan, artinya dalam sebelah timbangan yang berbeda, kemudian ditimbangkan dengan amal seluruh anak Adam di muka bumi ini, maka ketahui ketika itu tidak akan pernah bergerak amal Abu Bakar As-Siddiq. Ini saking ketika itu kualitas amal para sahabat itu luar biasa. Kualitas amal yang mereka lakukan itu benar-benar mereka jaga. Makanya ulun sering mengatakan dalam beberapa kajian, Allah itu tidak mengatakan dalam Al-Quran aktsarul amal, ya, aktsarul amal asal kata dari katsir. Katsir itu apa? Banyak, ya. Ahsan asal kata daripada hasan, ahsanu amala, sebaik-baik amal. Sehingga apa? Allah ingin lihat kualitas amal kita. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita, bagaimana amal itu benar-benar kita perhatikan. Bukan kita menggenyar banyaknya amal, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kualitas yang harus kita sampaikan kepada Allah, kualitas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ketika itu banyak salat kita, tahajud kita, puasa Senin Kemis kita, puasa Ayyamul Bid kita, puasa sunnah-sunnah lain, bahkan mungkin puasa Daud kita lakukan tapi kita tidak pernah memperhatikan kualitasnya. Nah, maka yang selain kita memperhatikan kualitas, tentu yang kita perhatikan apa yang menyebabkan amal itu batal. Jangan-jangan ketika itu kita lakukan amal, tapi ketika itu pula kita membatalkan amal kita. Ikhwan fillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka yang pertama yang Al-Quran katakan bahwasannya ketika itu amal itu secara otomatis akan hilang, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan di muka bumi akan langsung hilang ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ketika itu berbicara syirik? Maka syirik ini kata para ulama setidaknya nanti terbagi menjadi dua. Syirkul kabir dan syirkul sughra, ya, atau dikenal dengan syirkul akbar wa syirkul asghar, ya. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kita yakin dan kita tahu bahwasannya kesyirikan besar adalah ketika itu kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni dosa apa? Dosa syirik. Artinya ketika kita melakukan kesyirikan, maka hati-hati. Ada yang menyebabkan ketika itu Allah murka, Allah benci. Nah, ini jelas, ya. Kalau kita meletakkan wasilah dan sebagainya karena bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kesyirikan. Makanya ketika kita bicara wasilah misalnya perantara doa, maka hati-hati. Jangan sampai ketika itu ada semacam kesyirikan dalam doa kita. Allah katakan dalam Al-Quran ketika itu ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku maka akan aku kabulkan. Tidak ada ketika itu Allah mengatakan doa dengan si fulan, apalagi fulan sudah meninggal dan sebagainya. Maka hati-hati.
Nah, wasilah sendiri ketika diperbolehkan itu ada pada tempat-tempatnya. Hati-hati ketika kita melakukan wasilah yang salah. Kalau wasilah itu setidaknya cuma 3. Wasilah dengan asma wa sifatu Allah. Allah punya 99 nama Bapak Ibu sekalian. Kalau pian minta yang apa Allah punya. Bahkan kalau pian hendak sambat 99-nya, amun pian hafal aja silahkan. Allah punya sifat Ar-Razzaq. Ketika Allah ingin memberikan rizki kepada hambanya, maka pian minta. Kalau Allah ingin lapangkan rizki pian. Allah punya sifat Al-Wahhab. Allah yang ketika itu bisa memberikan apa yang pian inginkan dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin meminta dengan wasilah agar tidak terjebak dengan kesyirikan, maka minta kepada orang yang masih hidup, ya, siapapun itu. Ini apa dalilnya? Dalilnya ketika Nabi Muhammad SAW berbicara dengan anaknya Fatimah Az-Zahra. Ketika itu apa yang beliau sampaikan? Wahai Fatimah, apa yang ingin engkau minta? Apa yang ingin engkau minta? Kalau engkau minta aku masih hidup, maka minta. Tapi ketika aku sudah meninggal, aku tidak bisa memberikan apa-apa. Ini Nabi. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha. Katakan wahai Muhammad, engkau itu cuma manusia biasa. Artinya Nabi pun beliau meninggal. Bedanya apa? Mithlukum yuha. Allah berikan kepada engkau yuha. Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Rasulullah, pembawa risalah Allah. Nah, itu bedanya. Maka seorang nabi saja, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, beliau tidak mampu setelah meninggalnya memberikan kepada kita wasilah. Bagaimana orang-orang yang lain? Ini yang kedua, agar jangan terjebak kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, wasilah kita bisa kita lakukan dengan amal yang kita lakukan. Hari ini pian beramal, maghrib ini pian salat, maghrib ini pian bersedekah, maghrib ini pian melakukan zikir, maghrib ini pian duduk dalam sebuah majelis yang kata Rasulullah SAW, dalam majelis ini hadir para malaikat. Dengan hadirnya para malaikat, Allah ampuni dosa-dosa pian. Malaikat yang minta ampunan. Maka karena sebab itu pian berdoa kepada Allah, ya Allah, ulun maghrib sampai isya tadi duduk di Masjid Ar-Rahmah, talabul ilmi, duduk dalam majelis ilmu. Maka minta ya Allah ampuni dosa ulun, minta ya Allah lapangkan rizki ulun. Itu boleh. Kenapa? Karena ini amal kita. Sebagaimana ada 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua. Setiap orangnya meminta kepada Allah karena sebab amal yang mereka lakukan. Akhirnya apa? Guanya terbuka. Nah, ini yang penting kita lakukan. Jangan sampai ada praktek-praktek kesyirikan dalam ibadah kita. Jangan sampai ketika itu kita khusyuk dalam ibadah kita, bahkan mohon maaf menghabiskan biaya misalnya dalam ibadah kita, tapi ujung-ujungnya ada kesyirikan. Maka ini jelas salah satu sebab ketika itu Allah hapuskan, Allah hilangkan amal kita. Ini baru bicara syirkul akbar, syirik yang besar. Ada syirkul asghar, syirik yang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Bahwasannya kelak di yaumul qiyamah ada orang-orang yang ketika itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan betapa tinggi derajat amal yang dilakukan oleh orang-orang ini. Yang pertama adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Maka orang-orang yang mempunyai pahala jihad fisabilillah, ini derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tinggi. Kenapa? Karena yang mereka korbankan bukan hanya harta. Yang mereka korbankan bukan hanya keluarga, tapi yang mereka korbankan adalah darah mereka. Tapi ini dulu Bapak Ibu sekalian. Pian kalau jihad fisabilillah sekarang tidak ada perintahnya, salah juga. Ya, jihad fisabilillah yang dilakukan oleh para kaum muslimin. Maka datang orang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya, kemudian dia mengharapkan ketika itu dengan balasan yang Allah ingin berikan. Apa kata Allah? Allah cuma tanya kepada dia, untuk apa engkau melakukan jihad fisabilillah? Maka
orang tadi menjawab, untuk engkau, lillah, untuk engkau ya Allah. Maka Allah katakan apa? Kadzabta, engkau berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau melakukan itu jihad fi sabilillah hanya ingin dipandang, hanya ingin dipanggil sebagai seorang syuhada, hanya ingin menjadi seseorang yang ketika itu dibanggakan oleh keturunan engkau. Maka engkau ketika itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan malaikatnya menarik hamba tadi masuk ke dalam neraka. A'udzubillah. Ini hamba yang pertama. Kemudian hamba yang kedua datang lagi. Ini urutan yang kedua, yang ketika itu amalnya cukup tinggi. Apa? Yakni orang yang mendermakan hartanya, Pak. Maka pian-pian yang sering mendermakan harta ini termasuk golongan hamba memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan, ketika itu sama pertanyaan kepada orang yang pertama tadi, orang yang melakukan jihad fisabilillah. Apa yang ditanyakan kepada dia? Untuk apa harta yang engkau lakukan? Untuk apa harta yang engkau sedekahkan? Maka ketika itu orang tadi pun menjawab dengan jawaban yang sama, lillahi ta'ala, untuk engkau ya Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau berdusta. Sekali lagi orang tadi dikatakan berdusta. Kenapa? Allah tahu engkau melakukan itu hanya ingin dipanggil sebagai dermawan. Engkau melakukan itu hanya ingin dibanggakan sebagai seorang manusia yang kaya. Maka sekali lagi Allah lemparkan orang tadi ke dalam neraka. Maka yang ketiga datang orang yang memiliki keutamaan. Nah, ini yang kita bisa rebut, Pak. Orang yang thalabul ilmi, orang yang belajar ilmu, kemudian karena ilmunya dia menyampaikan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Bahkan ulun kadang-kadang juga ketika menyampaikan ini menjadi was-was dan hati-hati. Kenapa? Ketika itu Allah tanyakan kepada orang yang berilmu, yang disebut dengan ulama, disebut dengan ustadz, disebut dengan kiai. Untuk apa ilmu yang engkau sampaikan? Untuk apa ketika itu ajaran yang engkau sampaikan, amalan-amalan yang engkau dakwahkan? Maka ketika itu orang tadi mengatakan lillahi ta'ala, untuk engkau ya Allah. Maka Allah katakan apa? Kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu sekali lagi hanya ingin dipandang oleh manusia. Artinya apa? Ketiga amal yang utama tadi, orang yang jihad fi sabilillah, orang yang dermawan, orang yang alim, ulama, semuanya hilang amalnya karena disebabkan di dalam dirinya ada sifat riya, karena disebabkan dalam dirinya ada sum'ah. Yang riya ini dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk syirik kecil. Kadang-kadang yang ada dalam diri kita, menggorogoti apa yang ada di dalam hati kita. Kita kadang-kadang sudah niatnya bagus amal, tapi karena ada riya, ada sum'ah, hati-hati Pak, gugur amal kita. Ada pembangunan masjid, menyumbang misalnya 50 sak, kemudian saking bangganya, kemudian muncul rasa riya, maka hati-hati. Ini menyebabkan ketika itu hilangnya amal kita. Maka ini yang diwanti-wanti Rasulullah SAW. Aku paling takut, kata Rasulullah SAW, terjadinya syirik kecil. Kita tidak bicara misalnya syirik besar, syirik kecil saja ketika itu bisa merusak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jangan sampai dalam ibadah kita, dalam setiap yang kita lakukan ada syirik, baik syirik yang sifatnya besar. Ya, kalau sudah besar itu sudah hati-hati kita. Apalagi sudah menyalahi kepada syariat Islam, maka hati-hati. Makanya ibu-ibu biasanya kalau sampaikan dalam kajian muslimah, hati-hati Bu. Ketika yang namanya syariat kemudian budaya, jangan pian campur adukkan. Ibu-ibu ini kadang-kadang bingung mana syariat mana budaya. Yang budaya itu belum tentu syariat. Apalagi budayanya itu menyalahi, ya tinggalkan. Ya, pian-pian yang bisi anak dibari gelang hitam misalnya, ini tinggalkan. Ya, bukan zamannya lagi ketika itu. Kemudian yang kedua yang lebih hati-hati lagi, jangan sampai sirkul asghar, syirik kecil tadi ada di dalam diri kita. Nah, ini yang menyebabkan salah satu amal kita nanti rusak, nanti hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal kita bisa rusak. Ini kata para ulama bahwasannya ketika itu
al-istighlal fil uyubil khalqi. Apa itu? Bahwasannya al-istighlal, kita sibuk bi uyubil khalqi, kita sibuk dengan urusan ataupun aib saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon, bahwasannya ketika itu hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada kalian prasangka yang buruk. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah lanjutkan lagi bahwasannya prasangka yang buruk dan mencari kesalahan orang lain. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kadang-kadang kita disibukkan dengan aib saudara kita. Hari ini kita kadang-kadang dipertontonkan dengan kesalahan saudara kita. Akhirnya apa? Ketika kita sibuk dengan aib orang lain, bahkan media kadang-kadang, nih ibu-ibu kadang-kadang saking sibuknya dengan media, entah televisi apalagi handphone sekarang malah, ya, ini kabarnya itu sedetik aja kira-kira sudah tersebar kemana-mana, ya. Abut kita mengurusi orang lain, abut mengurusi rumah tangga orang lain, abut dengan perkara orang lain. Tapi ketika itu kita tidak pernah mawas diri kita. Kita tidak pernah memperhatikan bagaimana dosa yang pernah kita lakukan, apa kesalahan yang kita lakukan. Sehingga pantaslah Umar ibn Khattab, beliau mengatakan, hasibu, hitung diri engkau sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita ini, Pak, kalau kita ingin mawas diri, kalau kita ingin menghitung introspeksi diri kita, mungkin kadada waktu lagi kita mengurusi orang lain. Mungkin kadada celah lagi bagi kita untuk menggunjing orang lain. Bukankah ketika itu kita menggunjing orang lain, kalau itu tidak benar menjadi fitnah, kalau itu benar maka menjadi ghibah, dan dua-duanya tidak dibenarkan. Artinya apa? Cukup diri kita disibukkan dengan dosa-dosa kita. Makanya benar, Pak, kata peribahasa itu, semut di seberang pulau itu terlihat, ya, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Ini real yang terjadi di dalam masyarakat. Bahkan diri kita pun masih terjebak dalam hal-hal seperti itu. Ketika ada kesalahan saudara kita, entah kesalahan yang besar ataupun kecil, jangankan besar, Pak, kadang-kadang kecil saja ada kesalahan dari saudara kita, oh ini rasa-rasanya aib yang sangat besar. Akhirnya apa? Digunjing dan sebagainya. Bahkan naudzubillah, ya, digunjingnya di masjid. Nah, ini tempat yang salah ketika itu. Membicarakan aib orang di masjid lagi kadang-kadang. Nah, maka hati-hati, Bu, ketika ada aib saudara kita, maka jangan sampai seperti itu. Setidaknya apa? Kalau kita tidak mau terjebak dalam hal tersebut, maka ingat sabda Rasulullah SAW. Setiap muslim itu ikhwan, dia adalah saudara. Maka bagaimana kalau kita saudara? Tentu kalau kita saudara, kalau dalam hadis Nabi SAW saja, bukan hanya bicara aib, ini kemungkaran, ya, jauh daripada aib, jauh daripada kesalahan yang kecil mungkin, tapi jauh lebih pada mungkaran. Apa yang diperintahkan Nabi? Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran. Maka ulun istilahkan di sini kemungkaran secara halusnya adalah aib. Kalau ada satu kesalahan kecil, fal yughair, maka cegahlah biyadih dengan tangan. Artinya kalau pian punya saudara sesama muslim ada kesalahan, ya, pian bisa menegurnya biyadih ini dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau dalam konteks yang besar, kemungkaran yang besar, maka adalah kekuasaan, pemimpin di sini. Fa illam yastati, apabila pian tidak mampu, fabilisan, dengan lisan pian. Nah, maka ini pendekatan yang baik. Kita mengingatkan, ya, jangan sampai saudara kita terjerumus. Kalaupun ada kemudian kabar-kabar miring,
lah kita termasuk orang-orang yang mencegahnya. Jangan sampai tersebar ke lain. Ini lain, sampai ke wadah kita akhirnya apa? Umpat juga tersebar ke lain. Nah, ini yang tidak dikehendaki. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga dengan hati kita. Nah, artinya apa? Pian kada seumpatan. Ada orang memandirakan, pian berjauh aja. Paling tidak ketika itu pian sudah mengingkari di dalam hati. Wadzalika at'aful iman. Itulah sekecil-kecilnya iman. Nah, maka ulun ibaratkan ketika itu aib seseorang adalah sebuah kemungkaran yang harus kita cegah, yang harus kita berikan. Berikan apa? Berikan nasihat kepada dia. Bukan ketika itu kita menyibukkan diri kita, menyibukkan hari-hari kita dengan mengurusi aib seseorang. Nah, ini yang jangan sampai terjadi dalam diri kita. Kalaupun misalnya ada, dikurangi. Ya, kalau sudah dikurangi juga semaksimal mungkin kita tinggalkan. Ya, ngalih benar saya jarwah ini meninggalkan. HP ini pang sudah aja. Makanya kadang-kadang ulun pun kalau di HP itu kalau pina ada hoaxnya tinggalkan aja dulu. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyebar hoax. Sehingga Al-Quran mengatakan fatabayyanu. Kalau ada berita yang buruk yang datang tabayyun dulu. Jangan langsung share dan sebagainya. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Ini waktunya pendek, mungkin tiga aja malam ini. Adalah yang ketika itu kata para ulama adalah qaswatul qulub. Hati yang keras. Maka dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina fi qulubihim maradun ghazzan, bahwasannya ada orang-orang yang ketika itu di dalam hatinya mereka memiliki penyakit hati. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu Allah sering katakan bahwasannya ada qalbul marid, hati yang sakit. Tapi di sini hati yang sakit itu bukan hanya bicara hati yang sakit, tapi juga pada hati yang keras. Kenapa ada seseorang memiliki hati yang keras? Yang pertama ketika itu hati dia tidak pernah disibukkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an itu mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Kalau engkau mau hati engkau menjadi hati-hati yang tenang, tatma'innal qulub, maka bidzikrillah, banyak mengingat Allah. Hari ini kita bertanya dalam diri kita, betapa banyak kita beristighfar kepada Allah, betapa banyak zikir yang kita sampaikan kepada Allah. Ya minimal sholat kita ada zikirnya. Maka hati kita tidak menjadi hati yang mati, hati yang keras. Yang kedua ketika itu hati menjadi keras bisa jadi karena kita enggan untuk membaca kalam-kalam Allah. Kita enggan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang ada di rumah kita hanya pajangan. Al-Quran yang ada di lemari kita hanya hiasan. Tidak pernah tersentuh kepada diri kita. Padahal Al-Quran itu Allah katakan wasyifa. Al-Quran adalah obat. Makanya ulun dalam beberapa waktu yang lalu membaca dalam sebuah kitab, ya, kitab tentang Tibbun Nabawi, ya, pengobatan. Jadi rahasia orang-orang dahulu, bahkan orang-orang Arab Saudi sekarang, mereka itu jarang sekali sakit, bahkan rumah sakit mereka itu hampir dikatakan kosong. Itu ternyata ada tahapan-tahapannya. Dari mereka kalau dapat sakit, mereka ikhtiar pertama adalah sholat, minta kepada Allah. Ikhtiar kedua mereka apa? Kemudian bertaubat kepada Allah, zikir. Ikhtiar ketiga mereka apa? Ketika itu mereka membacakan ayat Al-Quran, ya, membacakan ayat Al-Quran kepada diri mereka sendiri. Makanya ruqyah itu bukan hanya untuk orang lain, diri kita sendiri bisa dengan ayat-ayat Allah. Maka yang keempat ketika itu kalau tidak mampu juga, baru ketika itu ikhtiar mereka datangi dokter yang soleh. Nah, ini rahasia orang-orang muslim, bahkan orang-orang Saudi sekarang. Jadi
ternyata Al-Quran ini adalah salah satu obat dengan bagaimana hati ini tidak menjadi keras. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, 3 ini bisa kita perhatikan agar nantinya amal yang kita lakukan tidak rusak. Amal yang kita lakukan kepada Allah ini tidak menjadi hilang. Hadanallahu madma'in lillahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.